Perkenalkan, kami dari kelompok Fundi-Fundi. Kami hendak mempresentasikan visualisasi data yang telah kami buat. Kelompok ini terdiri dari Muhammad Farhan, Raka Hadiana, serta saya sendiri di Muhammad Genadi. Pertama mengenai purpose dan parameter dari visualisasi data ini. Topik yang kami pilih adalah tentang pendanaan startup, yaitu startup yang dibangun pada tahun 2000 sampai 2014. Kemudian kami mengkomparasi total pendanaan yang didapatkan startup tersebut berdasarkan asal negara mereka. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara asal negara di mana si startup itu dibangun, bagaimana dia dapat mempengaruhi pendanaan yang didapatkan. Target user dari visualisasi ini adalah bagi mereka yang tertarik di dunia perstartupan, bagi mereka yang ingin membangun startup misalnya, atau sekadar tertarik di dunia bisnis dan investasi. Intensi dari visualisasi ini adalah dia tujuannya untuk explanatory, karena dia sudah punya topik spesifik, yaitu untuk mencari tahu korelasi yang tadi dijelaskan, serta sedangkan tone yang dibuat adalah emosional dan abstrak, sehingga kami ingin si pembaca itu terstimulasi untuk berpikir dan mendapatkan moment saat melihat visualisasi yang kami buat. Nah, pertama untuk tahap persiapan data dan eksplorasi data. Akuisisi datanya, kami mendapatkan data dari dataset Kaggle yang bernama Startup Investment yang di-scrap dari situs Crunchbase. Situs Crunchbase ini mengandung informasi mengenai pendanaan startup gitulah. Data ini diambil pada tanggal 13 Maret 2020, tapi cuma datanya hanya ada sampai tahun 2014. Pertama untuk pemeriksaan kelengkapan data, kategori yang dibutuhkan ada semua. Kemudian time period yang dibutuhkan juga tersedia pada dataset. Untuk variabel yang dibutuhkan pun tersedia semua, dan bahkan tidak semua kami pakai. Untuk number of record-nya terdapat 49 ribuan data pada dataset, dan menurut kami itu sudah cukup representatif. Untuk kualitas datanya terdapat error yang noticeable. Pertama kali adalah dataset tipe data untuk total funding adalah string, sedangkan yang kami butuhkan adalah harusnya angka kan. Lalu untuk klasifikasinya aman, tidak ada masalah. Formatting juga tidak ada masalah. Lalu terdapat beberapa data missing yang kemudian kami pertimbangkan nantinya. Terdapat 87 duplikat data dan terdapat satu outlier. Kemudian untuk transforming for quality, yang pertama kami melakukan yaitu handling missing value. Itu jika terdapat data yang hilang pada variabel, maka record tersebut akan diabaikan. Kemudian menghapus duplikat data dilihat pada variabel name dan homepage URL untuk dihapus. Kemudian memperbaiki format yang salah. Variabel funding total diubah dari tipe data string menjadi integer. Kemudian menghapus data yang error. Terdapat record yang memiliki variabel first funding yang kurang dari founded at. Record tersebut kami hapus. Untuk transforming for analysis yang kami lakukan yaitu menghitung jarak tahun pembuatan startup dengan tahun pendanaan pertama. Namun data tersebut tidak kami gunakan karena tidak menemukan informasi yang menarik dari data tersebut. Selanjutnya bagian question formulation. Editorial fokus kami yaitu untuk menceritakan bahwa ada atau tidaknya pengaruh tahun dan asal negara pembuatan startup terhadap pendanaan yang didapatkan. Kemudian untuk karakteristik yang diobservasi yaitu comparison dan proportion. Kami akan menampilkan rata-rata total pendanaan yang didapatkan startup pada setiap market atau negara beserta rankingnya. Untuk reasoningnya yang dilakukan yaitu inductive reasoning. Karena data yang telah didapatkan sangat memungkinkan untuk ditemukan banyak insight baru yang dapat diinformasikan kepada pembaca. Sehingga data yang akan divisualisasikan bergantung insight yang ditemukan oleh pembuat. Untuk naratifnya, genre yang digunakan yaitu annotated chart dan versioned poster. Untuk visual naratif taktiknya yang digunakan yaitu highlighting.
Highlighting diberikan pada bagian visualisasi yang ingin ditonjolkan. Pada tugas ini, highlighting digunakan untuk menunjukkan negara mana saja yang memiliki rata-rata pendanaan startup yang lebih besar dibandingkan dengan negara lain, itu yang lebih dari 20 juta US dollar. Untuk naratif struktur taktiknya, yang digunakan yang pertama itu ordering. Pada tugas kali ini fokus pada penyampaian pesan yang telah disusun oleh pembuatnya. Oleh karena itu, penyusunan alur visualisasi akan linear. Untuk messagingnya, anotasi diberikan pada negara-negara yang memiliki rata-rata pendanaan startup terbesar dengan ditampilkannya kode negara dan nilai rata-rata pendanaan startup negara tersebut. Bagian selanjutnya adalah konsep desain yang dibagi menjadi dua, yaitu representasi data dan juga presentasi data. Representasi data kami bagi dua, ada dua, yaitu core flat map dan juga bar chart. Core flat map digunakan untuk membandingkan rata-rata total pendanaan pada setiap negara. Grid geopositionnya, X adalah longitude dan latitude. Color hue digunakan untuk rata-rata dari total pendanaan di sebuah negara. Semakin gelap, semakin tinggi rata-rata pendanaannya. Metafor yang digunakan adalah warna hijau karena diasosiasikan dengan duit. Kemudian ada bar chart untuk membandingkan market. X adalah top 5 market di setiap negara, Y-nya adalah rata-rata dari total pendanaan di setiap market pada seluruh negara. Setiap negara. Desain metafornya sama, warna hijau karena merepresentasikan duit. Representasi data ada 4. Yang pertama adalah penggunaan warna. Hijau digunakan untuk representasi data karena diasosiasikan dengan uang. Warna hitam digunakan untuk anotasi dan juga narasi karena dianggap netral. Dan warna background, warna putih digunakan karena kontras dengan warna hijau dan juga warna hitam. Untuk potential interactive feature-nya ada 5. Pertama adalah hover pada negara untuk lihat detailnya, minimum, maksimum, dan hal yang dibutuhkan lainnya. Slider overtime per tahunnya untuk lihat total pendanaannya setiap tahun dari 2000 sampai 2014. Klik pada negara untuk lihat detail rata-rata pendanaannya pada level negara bagian atau provinsi. Kemudian ada hovering pada bar chart untuk lihat nilai dari marketnya dalam kurs US dollar. Kemudian ada slider untuk lihat mengetahui top end market di M negara. Jadi nggak cuma 5 market di 5 negara. Kemudian ketiga ada exploratory annotation. Kita menggunakan judul di atas poster, penjelasan singkat di bawahnya, kemudian label di setiap negara yang memiliki rata-rata pendanaan lebih dari 20 juta US dollar. Ada legenda, ada core flat map, dan ada sumber datanya yang digunakan dan juga identitas dari pembuatnya. Kemudian terakhir ada arsitektur dan manajemen. Kita gunakan highlighting ditempatkan di luar core flat map di sebelah kanan agar tidak menghalangi representasi data, dan juga pembacaannya orang Indonesia adalah dari kiri ke kanan. Jadi orang paham dulu grafiknya baru melihat highlightingnya. Kemudian ada grafik anotasi, itu anotasi grafik itu diletakkan di dekat grafik terkait. Kemudian terakhir ada construction and launch, itu ada dibagi dua, ada tools dan juga hal-hal yang perlu dilakukan sebelum launching. Tools yang digunakan dari Tableau untuk melakukan analisis data, eksplorasi data, dan juga representasi data. Canva digunakan untuk presentasi data, untuk membuat poster. Dan yang perlu dilakukan sebelum launching itu lihat final details, lihat posternya apakah kita sudah cek sesuai dengan teori yang diajarkan di kelas. Kemudian ada feedback. Kita melihat dari orang-orang mengenai poster yang kami buat, reaksinya rata-rata positif, terus pemahaman terhadap cara membaca grafiknya itu baik, dari mengerti karena simple dan juga umum digunakan grafik yang kami buat. Kemudian penjelasan yang jelas dan desainnya intuitif, mereka anggap iya. Mereka memahami urutannya adalah membacanya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Tuh. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan mudah dibaca dan simpel. Kemudian insight-insight yang didapatkan secara kolektif kita kumpulkan. Itu pertama adalah nilai total pendanaan, rata-rata total pendanaan yang tinggi itu nggak semuanya dari negara-negara maju. Setiap negara mempunyai leading market yang unik, nggak ada yang 5-5-nya sama. Kemudian hampir semua leading market di setiap negara itu ada teknologi. Dan terakhir, functionality-nya tidak ada yang perlu kita perhatikan karena poster adalah
visualisasi data yang statik, sehingga tidak ada fungsionalitas yang perlu diperhatikan.